Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke berapa? 8. Ke 8. 7 ya, 7 atau ya 7 8 sekitar segitu ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Saya ingat ada PR. Ada yang sudah mengerjakan? PR-nya nanti aja ya. Kalau bisa nanti kita bahas di grup aja. Jadi yang sudah mengerjakan PR-nya, ingat nggak PR-nya apa? Apa? Bagan itu PR lama, yang terbaru domir fasal. Oke. Karena kita lumayan mengejar, karena targetnya akhir Agustus atau kemungkinan minggu pertama di Agustus itu harus sudah selesai. Jadi kita fokus ke kitab ya. Bismillah. Kemarin sampai mana? Asmaul Khamsah. Oke, kita masih di pembahasan mengenai alamat i'rab rofa, ya enggak? Sisa alif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul alifi 'anid dhamm. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Niyabatul alifi 'anid dhammati. Qala wa ammal alifu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Jadi alif menjadi alamat i'rab rofa bertempat pada isim tasniyah saja. Wa aqulu takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahidin, hanya pada satu tempat saja. Apa itu? Wa huwa alismul musanna. Nahwu hadaras sadiqani, fas-sadiqani musanna wa huwa marfu'un li'annahu fa'ilun. Oke, apa itu isim tasniyah? Apa? Udah gitu aja. Madalla ala lithnaini bi ziyadatin fi akhirih. Terus aghnat an hadhihi ziyadati anil atifi. Terus udah. Kalau kemarin isim jamak taksir itu apa? Jamak mudzakkar salim itu apa? Madalla ala aktsara min isnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun lit tajridi wa atmithlihi alaihi. Nah, kalau di sini diksinya agak sedikit berbeda ya, tapi kurang lebih sama. Misalnya madalla alal itsnaini, madalla ma ini masuk apa aja yang ada di ma-nya kemarin apa ma-nya? Isim. Isim ini berarti dia masih sangat umum kan? Jadi nanti di dalam ta'rif itu ada yang namanya jins, ada yang namanya fasl. Ini dibahasnya di mana? Di mantik. Tapi kita spill dikit-dikit ya, biar nggak asing dengan istilah itu gitu. Nah, ma di sini merupakan jenis yang mana di dalam ma ini nanti banyak banget. Ma-nya kan tadi isim, berarti nanti di sini masih mencakup isim
mufrad, isim apa? Ya mu'rab. Pokoknya banyak banget ya, jama mudzakkar, jama taksir ila akhirih. Tapi nanti dikeluarkan dengan koid ini. Namanya ini jenis. Ini namanya di sini aja deh, jins. Terus ini namanya koid. Setelahnya itu namanya koid. Ada koid 1 ila akhirih gitu. Kemudian madalla alal itsnaini. Oke, kita tulis dulu ya. Misalnya di sini memasukkan isim mufrad apa? Zaidun. Musanna zaidani. Terus siapa lagi? Zaiduna. Dan lain-lain ya. Nah, kemudian di dalam alal itsnaini itu mengeluarkan selain yang menunjukkan makna dua. Berarti yang keluar di sini mana? Zaid sama Zaidun. Nanti keluar. Oh, berarti hanya yang menunjukkan dua aja yang masuk gitu. Terus misalnya kila, kita masukin ya. Apa lagi? Syaf'un genap. Kita masukin. Tapi ternyata biziyadatin fi akhirih. Syaf'un genap itu memasukkan dua enggak? Itsnan, masukin lagi deh itsnan. Ini berarti masih belum keluar ya. Kila itu kan jaa rojulani kilahuma. Itu mengandung makna dua kan? Oke, berarti ini masih belum keluar. Itsnani itu juga artinya dua. Syaf'un itu genap. Berarti masih masuk. Oke, kemudian di ziyadatin fi akhirih. Kira-kira mengeluarkan yang mana? Syaf'un. Terus kila jadi keluar. Itsnan keluar nggak? Kenapa? Kita lihat. Oke. Aghnat an hadhihi ziyadati. Aghnat an hadhihi ziyadati. Aghnat an itu apa artinya? Gak butuh dengan aghnat an hadhihi ziyadati anil atifil wal ma'tuf. Kayak tajrid kemarin. Terus solihun lit tajrid wa atfi misli. Itu mirip banget seperti itu. Oke, ziyadahnya itu yang seperti apa sih? Ziyadatun aghnat an hadhihi ziyadati anil atifi wal ma'tuf. Oke, langsung aja ke contoh ya. Misalnya nih. Contohin deh isim musanna. Apa? Muslimani. Dia isim bukan? Dalla ala itsnain. Menunjukkan itsnainnya itu dia apa? Bi ziyadatin fi akhirih, dengan tambahan alif sama nun. Seandainya kita menghilangkan alif sama nunnya, dia masih solih jadi isim nggak? Solih, masih solih kan? Jadi isim, tapi udah nggak jadi musanna lagi. Berbeda dengan misalnya apa? Oke. Ala kulit mudah ya. Kayak saya contohkan ini. Ini gimana? Ini musanna atau bukan? Kenapa? Ada ziyadah alif sama nun. Emang di dunia ini ada 2 bulan? Buat orang itu nggak maksud ke apa? Bulan yang itu bukan, tapi bulan yang lain. Bulan yang lain ya. Nah, kamu bersinar seperti bulan gitu. Ini gimana nih kira-kira? Dia musanna atau bukan? Saya datangkan lagi. Musanna bukan? Kenapa bukan? Musanna bukan? Jawabannya tergantung. Kalau misalnya kita menginginkan 2 bulan, oke, bulan itu kan hanya ada 1. Tapi bisa nggak akal kita itu mentasawurkan ada 2 bulan? Bisa. Nah itu bisa. Tapi bisa jadi musanna.
Tapi kalau misalnya kita melihat kepada realitanya, maka ini bukan musanna. Terus apa dong? Apa kira-kira? Oke. Biasanya yang dikehendaki dari komaroni itu al-ardu wal komar. Biasanya seperti itu. Asyamsu wal komar ma'alash. Kenapa arut ya? Jauh banget. Oke. Terus abawan biasanya yang dikehendaki itu apa? Bapak, orang tua. Orang tua itu tersusun daripada bapak dan ibu. Maka di sini dia bukan isim tasniyah. Tapi kalau misalnya yang dikehendaki ini dua bapak, ya dua bapak itu bisa dikatakan ya. Terus ada lagi yang seperti ini ya. Ini bacanya apa? Imron, Amron, Umron, apa nih? Umaron. Umaron, kalau misalnya yang kita kehendaki dua Umar, maka tidak masalah. Tapi biasanya Umaron itu diitlakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina bukan Khalifah siapa? Bukan Abu Bakar. Biasanya diitlakan untuk Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Nama aslinya Sayyidina Abu Bakar siapa? Siapa? Adalah cari. Oke, langsung aja kita ke ini ya, ke kitab lagi. Oke, wal musanna huwa kullu ismin dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat an hadhihi ziyadati al-atifi wal ma'tuf nahwu aqbala al-umarani. Berarti umaran di sini keluar yang dari dua Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ya, wal hindani. Fala umarani lafdzun dalla ala itsnaini ismu kulli wahidin minhuma Umar. Oke, bisa babi wujudi ziyadatin fi akhirih karena adanya ziyadah pada akhirnya. Wa hadhihi ziyadatu hiyal alifu wan nun. Oke. Wa hiya tughni 'anil ityani biwawil 'athfi wa takriri ismi. Jadi maksud daripada aghnat an hadhihi ziyadati itu kita nggak perlu mengatofkan. Misalnya jaa Umaru wa Umaru. Nggak perlu kayak gitu. Kayak kemarin jaa muslimun wa muslimun wa muslimun. Langsung aja jaa muslimuna. Oke. Terus kemudian ini juga sama. Kalau kita pengen bilang ada dua zaid nih, jaa zaidani nggak perlu jaa zaidun. Gitu. Nah, isim atau alam ketika dia dimusannakan atau dijamakkan nanti hukumnya jadi berubah. Alam itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Tapi kalau misalnya dia dimusannakan, kema'rifatannya itu hilang. Jadi kalau misalnya kita bilang jaa zaidani, itu bukan lagi ma'rifat melainkan nakirah. Terus mema'rifatkannya gimana? Dengan mendatangkan alif lam. Jaa az-zaidani, oh telah datang dua zaid yang itu tuh gitu. Begitu juga dengan jamak. Misalnya zaidun, jamak daripada zaid. Jaa zaidun wa zaidun. Itu nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Tapi kalau misalnya kita bilang jaa zaiduna, nakirah. Terus cara mema'rifatkannya gimana? Dengan menambahkan alif lam. Itu biar dia balik lagi jadi ma'rifat. Oke, lanjut ya.
وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر. Okay. وكذلك الهنداري فهو لفظ دال على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند وسبب دلالتها على ذلك زيادة الألف والنون في المثال. Lafaz dalalah itu bisa dibaca 3 wajah. Boleh dalalah, boleh dilalah, boleh dulalah. Oke. Tapi jarang ya. Terus kayak misalnya takror, tikror itu sama-sama boleh. Oke. Wa wujudul alifi wan nuni yughnika 'anil ityani biwawil 'athfi wa takriril ismi bihaitsu taqul hadarat Muhammad hadarat Hindun wa Hindun. Insyaallah saya kira pembahasan tasniyah kalau misalnya kita sudah paham dengan jamak mudzakkar salim, insyaallah mudah. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita membahas alamat terakhir, alamat keempat daripada i'rab rofa, yaitu nun sebagai pengganti daripada dhammah. Niyabatun nuni 'anid dhammati. Qala wa amman nunu fatakunu 'alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabati. Jadi nun menjadi alamat i'rab rofa bertempat pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannattsah mukhatabah. Yang disebut dengan apa ini biasanya? Af'alul khamsah. Kira-kira ada diksi lain nggak selain af'alul khamsah? Apa? Amtsilatul khamsah. Kira-kira diksi mana yang ahsan? Af'alul atau amtsilah? Af'al atau amtsilah? Kenapa af'al? Alasannya apa kira-kira? Apa? Fi'il. Jadi diksi yang ahsan itu adalah amtsilatul khamsah. Kenapa? Kalau misalnya af'al itu nanti kayak terbatas kepada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna sama taf'alina. Sedangkan yang dimaksud bukan fi'il, bukan af'al yang berasal dari kata dari fi'il madhi, fi'il mudhari yaf'ul. Tapi semua gitu. Semua fi'il masuk ke dalamnya. Makanya lebih bagus diksi amtsilah. Amtsilah. Oke, wa aqulu takunu nunu alamatan ada annal kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdi'in wahidin. Apa itu? Wa huwa al-fi'lul mudhari'u al-musnadu ila alifil itsnaini awil itsnataini. Fi'il mudhari' yang diisnadkan kepada alif itsnain. Contohnya apa? Yaf'alani. Aliful itsnatain. Oke. Awil musnadu ila wawi jama'ati zukur yang disandarkan kepada wawu jamaah zukur apa? Yaf'aluna. Awil musnadu ila ya'il muannatsatil mukhatabah taf'alini. Oke. Ambal musnadu ila alifil itsnaini fanahwu as-sadiqani yusafirani ghadan. Coba diirobkan as-sadiqani. As-sadiqani jadi apa? Mubtada'un apa? Al-alif. Terus li'annahu ismul tasniyah atau ismul musanna. Terus yusafironi gimana cara ngirobinnya?
Terus ada yang kurang? Wa fa'iluhu wa fa'iluhu fa'ilnya mana nih? Yusafirani. Alamat rofanya mana? Nun. Fa'ilnya alif. Jadi jangan sampai ketuker ya. Nun, dia ini isim atau bukan? Isim atau bukan? Kalau alif di sini isim atau bukan? Isim. Domir ya. Domir mewakili isim takniyah gitu. Cara ngi'robinnya gimana? Yusafirani fi'lun mudhari'un subutun nun li'annahu minal af'al atau amsilatil khamsah wa fa'iluhu aliful itsnain terus mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in atau wa aliful itsnaini dhamirun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Masih ada yang kurang, kira-kira apa lagi tuh? Oke, wa jumlatu yusafirani fi mahalli raf'in khobar. Harus latihan ngi'rabin ya. Ya, khobarnya berupa khobar jumlah. Oke, godan jadi apa? Godan dzaraf zaman. Wa nahwu antuma tusafirani godan, sama aja. Fa qauluna yusafirani wa kadza tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un. Oke, litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Biasanya ketika fi'il mudhari di i'robin itu dan dia dalam keadaan nasab nanti dijelaskan. Misalnya yusafiron fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun gitu. Ila akhirih ya. Kemudian sebelum kita bahas ke paragraf selanjutnya, kenapa fi'il mudhari itu dia nanti aja. Oke, harus cepat. Nanti di pembahasan berikutnya insya Allah ada. Tadi sampai mana? Wa qad ra'aita anna al-fi'l al-mudhari al-musnada ila alifil itsnaini qad yakunu mabdu'an bil ya'i lidalalati 'ala al-ghaibati kama fil mithalil awwal. Jadi nanti fi'il mudhari yang diisnadkan kepada alif itsnain itu ada kalanya dia dalalah 'alal ghaibah, ada kalanya dia dalalah 'alal khitab. Wa qad yakunu mabdu'an bit-ta'i lid-dalalati 'alal khitabi kama fil mithal tsani. Oke. Ini saya kira teman-teman udah di luar kepala semua ya. Misalnya antuma taf'alan, huma yaf'alan, udah di luar kepala semua insyaallah. Jadi nggak perlu lama-lama. Saya punya pertanyaan. Kenapa tadi saya baca aliful itsnaini bukan aliful itsnaini? Kenapa? Ada hamzah wasal. Teman-teman nanti ketika baca kitab dipraktekkan. Misalnya lagi idza tasala, jangan idza ittasala, tapi idza tasala. Misalnya lagi ismun wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini, jangan wal ismu, kurang tepat, tapi wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif ila akhirih. Terus misalnya lagi wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala jan idza ittasala. Nanti kalian kurang kerennya. Ya emang kurang tepat juga kan bacanya. Lanjut ya. Itu tadi yang diisnadkan kepada aliful itsnain. Kemudian yang diisnadkan kepada aliful itsnatain.
Fanahwu al-hindani tusafirani wa nahwu antuma ya hindani tusafirani ghadan. Ini sama aja ya kayak tadi. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'l al-mudhari al-musnada ila alif al-ithnataini la yakunu mabdu'an illa bit-ta'i lidalalati ala ta'nitsil fi'l. Ta'nitsil fa'il. Oke, terima kasih. Oke. Jadi fi'il dari situ, dari contoh di atas, kamu tuh jadi tahu bahwasanya fi'il mudhari yang disandarkan kepada aliful itsnatain itu tidak diawali kecuali dengan ta, yang mana ta ini menunjukkan ta'nitsul fa'il. Sawa'un akana ghaiban kal mitsalil awal, baik si fa'ilnya itu ghaib am kana hadiran mukhataban kal mitsalis tsani, ataupun dia jadi mukhatab, lawan bicara kita. Oke, kemudian wa ammal musnadu ila wawil jama'ati fanahwu ar-rijalul mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Mahal syahidnya kira-kira mana? Yaqumuna. Coba di i'rabi, ya, yaqumuna. Saya pilih aja. Ini banding dulu ya. Izzat Isa Ismail. Let's go. Let's go bro. Let's go bro. Ya silakan Izzat. Yaku. Litajarrudihi. Gimana? Wawul jama'ati. Fa'ilnya di belakang aja karena dia mabni. Domirun. Terus mabniyun fa'ilun. Oke, lanjut ya. Terima kasih Izzat. Siapa panggilannya? Isa atau Ismail? Let's go. Oke, let's go Besti. Lanjut. Wa nahwu antum ya qaum mamimu. Ya qaumu taqumuna biwajibikum. Oke, banat ya sekarang. Janganlah nanti aja. Kita cari. Wa mithluhu fayaqumuna wa mithluhu taqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun wa wawul jama'ati fa'ilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in. Boleh seperti ini. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'la al-mudhari' al-musnada ila hadhihi al-wawi qad yakunu mabdu'an bil ya'i lid-dalalati 'ala al-ghaibati kama fil mithal al-awwal wa qad yakunu mabdu'an bit-ta'i lid-dalalati 'ala al-khitabi kama fil mithal tsani. Teman-teman, kalau misalnya masih bingung dengan cara bacanya, silahkan dikasih harokat ya. Kalian pernah dengar istilah ini enggak? Petengah kitab, padangi ati. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kitabnya itu banyak coretannya gitu. Petengah kitab, padangi ati. Gelapnya kitab itu bikin hati kita jadi terang. Tuh. Maksudnya karena banyak maklumat gitu. Jadi nggak usah khawatir, sayang banget kitabnya nanti jelek, nggak usah gitu ya. Oke. Oke, jadi dari contoh di atas itu sama ya. Ada kalanya fiilnya itu diawali dengan ta, ada kalanya diawali dengan ya. Nah, yang diisnadkan kepada wawu jamaah ketika diawali dengan ta itu maka menunjukkan khitab. Sedangkan ketika diawali dengan ya menunjukkan ghaibah. Wa ammal musnadu ila ya'il muannatsatil mukhatabati fanahwu
anti ya Hindu ta'rifina wajibak. Fata'rifina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni wa ya'ul muannatsatil mukhatabati fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Oke. Kalau yang muannasah mukhatabah itu untuk ghaib atau mukhatab atau apa? Mukhatabah, udah jelas sekali muannatha mukhatabah. Wala yakunul fi'lul musnadu ila hadhil ya'i illa mabdu'an bit-ta'i wa hiya dalatun 'ala ta'ditsil fi'li. Fatakhallasa laka annal musnada ila al-alifi yakunu mabdu'an bit-ta'i aw bil ya'i. Yang diisnadkan fi'il mudhari yang diisnadkan kepada alif itu ada kalanya dia diawali dengan ta, ada kalanya diawali dengan ya. Wal musnadu ilal wawi yakunu mabdu'an bit-ta'i awil ya. Dan yang diisnadkan kepada wawu ada kalanya dia diawali dengan ta, ada kalanya diawali dengan ya. Wal musnadu ilal ya ila yakunu mabdu'an illa bitta'i, sedangkan yang diisnadkan kepada ya itu hanya diawali dengan ta. Wa misaluha yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna wa taqumina wa tusamma hadhil amsilatu al-af'alu al-khamsatu. Boleh al-af'ala al-khamsata. Oke. Ada yang dibingungin nggak? Kalau misalnya saya bilang af'alul khamsah itu yang bagaimana? Apa saja deh af'alul khamsah itu, amsilatul khamsah itu apa aja? Oke. Dari contoh ini bisa disimpulkan bahwasanya dia itu fi'il mudhari yang bagaimana? Al-fi'lul mudhari'ul ladzi ittasala bi dhamiri tasniyatin. Oke, itu ya. Lanjut. Ada pertanyaan nggak? Kenapa? Oh enggak ya. Lanjut ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-fathatu wa mawad alamatun nasbi. Sekarang kita beralih ke alamat i'rab yang kedua, yaitu i'rab nasab. Alamatun nasbi. Qala wa lin nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Wa aqulu yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha alamatan min khamsi alamatin. Kamu bisa menghukumi bahwa suatu kalimat itu dibaca nasab apabila kamu mendapati pada akhir kalimat tersebut itu terdapat alamat, salah satu alamat dari alamat 5 ini. Apa aja? Wahidatun minha asliyah wa hiyal fathah. Yang pertama adalah alamat asli berupa fathah. Wa arba'un furu'un anha, dan 4 ini alamat far'iyahnya. Apa saja alamat far'iyahnya? Wa hiyal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Al-fathatu wa mawadi'uha. Qala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a. Fathah menjadi alamat i'rab nasab bertempat pada 3 tempat. Apa saja? Fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Oke. Wa aqulu takunul fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun fi thalathati mawadi'a. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufradu wal mawdi'ul tsani jam'ut taksiri wal mawdi'ul tsalitsu al-fi'lul mudhari'ul ladzi sabaqahu nasibun. Fi'il mudhari yang diawali dengan amil nasab. Wa lam yattasil bi akhirih alifus tsnaini. Fi'il mudhari'nya itu tidak bersambung dengan aliful itsnain, wala wawul jama'ati, wala ya'ul mukhatabati, wala nunu taukidin, wala nunu niswatin, dan tidak bersambung dengan
nun taukid dan nun niswah. Kenapa kok nggak boleh bersambung dengan nun taukid dan nun niswah? Mabni. Emang fiil itu gimana sih? Hukum fiil itu asalnya apa? Al aslu fil fi'li, asal daripada fiil itu mabni. Kok ada fiil yang mu'rab? Apa itu fiil apa? Fiil mudhari. Kenapa? Mudhari itu artinya apa? Ini saya baru ngeh itu ketika di DL. Jadi di DL ada pas kita belajar balaghah. Termasuk adat ketika kita ingin mentasbihkan yudhari atau mudhari. Apa tuh artinya? Tasbih. Tasbih itu artinya apa? Menyamakan, menyerupakan. Berarti mudhari itu artinya apa? Musyabih. Mudhari itu musyabih. Kenapa kok fiil mudhari ini dinamakan fiil mudhari? Yang mana kata mudhari itu artinya adalah musyabih. Musyabih dengan apa? Serupa dengan apa? Ternyata fiil mudhari itu serupa dengan isim. Dalam hal apa aja? Saya kasih beberapa aja ya. Misalnya al-harakat was-sakanat. Dalam hal harokatnya sama sukunnya. Misalnya, berikan saya contoh fiil mudhari. Yang ribu. Isim fa'il daripada yadribu apa? Dorib. Tadi saya bilang apa? Harokat sama sakanat, sukun-sukunnya. Ini harokat berharokat tidak? Harokat terus sukun, harokat, sukun, harokat. Sama enggak urutannya? Nah, dalam hal ininya. Kemudian zaman yang ada pada fiil mudhari itu zaman apa? Hal sama istiqbal. Ini juga sama. Gimana maksudnya, Kak? Cari sendiri. Kan itu tadi cluenya harokat sama sakanat, sisanya nyari sendiri. Kenapa kok nyari sendiri? Ya iya, biar kita jangan mau disuapin doang, tapi kita juga harus berusaha untuk baca-baca gitu, untuk cari-cari. Dulu guru saya itu suka banget ngasih PR, ya walaupun endingnya kadang dikerjain, kadang enggak gitu. Tapi seenggaknya tuh memotivasi kita buat mencari-cari gitu. Ya. Kebetulan ini juga tadi barusan banget dibahas oleh Maulana Syekh Husam di dalam daurahnya. Nanti kalau kalian udah punya kesempatan, udah selesai dari ruang, silahkan belajar kepada para masyayikh ya. Banyak sekali. Ada daurah-daurah, ada ngaji-ngaji gratis, ada yang berbayar. Pokoknya ikutin. Sebelum gimana ya, biar merasakan betapa nikmatnya mencari ilmu. Walaupun saya juga sering males-malesan. Ya kita ini ya, apa ya, ya saling mengingatkan gitu. Terima kasih juga buat teman-teman nih, karena teman-teman saya akhirnya mau belajar. Yang jujur tahun ini tuh lagi futur banget. Makasih ya. Oke, lanjut. Oke. Itu ya. Kenapa dia Kenapa dia dinamakan fiil mudhari? Kenapa dia mu'rab? Nanti karena dia serupa dengan isim, maka dia juga mendapatkan beberapa hak daripada isim. Tuh. Karena mirip gitu. Kalau Maulana Syekh Husam itu bilangnya hadiah. Fiil mudhari itu mendapatkan hadiah daripada orang Arab gitu. Nah, hadiahnya ini nanti akan hilang ketika bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Tuh. Makanya dia kembali lagi jadi mabni karena dia menyia-nyiakan hadiahnya lah, ibaratnya seperti itu. Oke. Lanjut ya. Ammal ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifuhu.
Isim mufrad kemarin tarifnya bagaimana? Madalla ala apa? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Oke, wal fathatu takunu zahirat. Oke, takunu zahiratan ala akhirih fi nahwi laqitu ariyan wa nahwu qabaltu hindan fi'liyan. Fa'aliyan, astagfirullah. Fa'aliyan wa hindan ismani mufradani wa huma mansubani. Coba dong i'robi, jangan, nanti di belakang aja. Li'annahuma maf'ulani wa alamatu nasbihima al-fathatu adh-dhahiratu wal awwalu mudzakkarun wa tsani muannatsun. Aman ya ini? Wa takunul fathatu muqaddaratan nahwu laqitul fata. Fata coba di'robkan. Ini banat ya. Dari tiga Rahel. Fata. Ya. Mana amin? Terima kasih Rahel. Oke, lanjut ya. Wa nahwu haddatsu Laila. Fal fata wa Laila ismani mufradani mansubani likuni kullin minhuma waqa'a maf'ulan bihi wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzuru wal awwalu mudzakkarun wa tsani muannatsun. Lanjut. Wa amma jam'u taksiri faqad sabaqa ta'rifuhu aidan. Apa itu jamak taksir? Apa itu jamak taksir? Gimana? Oke. Ma'at taghayyuri sighati mufradihi. Oke. Wal fathatu qad takunu zahiratan 'ala akhirih nahwu sahabatur rijala wa nahwu ra'aitul hunuda. Farrijala wal hunuda jam'a taksirin mansubani likaunihima maf'ulaini wa alamatu nasbihima al-fathatu adh-dhahiratu wal awwalu mudzakkarun wa tsani muannatsun wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan. Jadi sama ya, fathahnya imma dia zahirah wa imma dia muqaddarah. Wa nahwu qaulihi ta'ala wa taran nasa sukara. Mahallu syahidnya mana? Kira-kira supaya mendapatkan keduanya nih. Oke, maklish. Ini di bawahnya ya. Kalau lanjut aja deh. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan nahwu qaulihi ta'ala wa taran nasa sukara. Sukara emang jadi apa? Jadi hal. Boleh jadi hal. Boleh juga jadi maf'ul kedua daripada taro. Okay. Taro an-nasa itu nasnya ini jadi maf'ul awal, sukaronya jadi maf'ul kedua. Boleh juga menjadikan sukaro ini jadi hal. Sahibul halnya mana? An-nas. Wa nahwu qaulihi ta'ala wa ankihul ayama. Fasukara wal ayama jam'a taksirin mansubani likaunihima maf'ulaini wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. At-ta'azzur itu bahasa lainnya apa? Istihala atau mustahil ya, karena alif itu kan mustahil untuk diberi harokat, nggak bisa.
Wa ammal fi'lul mudhari'ul madhkuru fanahwu qawlihi ta'ala lan nabraha 'alaihi 'akifin. Fanabrahu atau fanabraha boleh bacanya. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa qad takunul fathatu muqaddaratan. Nahwu yasurruni an tas'a ilal majdi. Coba i'rabnya yasurruni gimana? Oke, terus yasurru cara ngi'rabinnya gimana? An-nunu. Oke. Nunul wiqayah dia mabni atau mu'rab? Mabniun alal kasri. Punya mahal enggak? Punya. Ayo gimana? Yasurruni. Kenapa sih kok harus didatangkan nun wiqayah? Membedakan apa emang? Yasurruni. Ini nunnya nun apa namanya? Nun wiqayah. Apa? Wiqayah itu artinya apa? Menjaga apa? Menjaga fiil. Isim mana isim? Gimana? Kalau misalnya nggak ada nun apa? Yasurri. Boleh nggak fiil dibaca kasroh? Jadi nun wiqayah itu apa? Nun yang menjaga fiil agar tidak dibaca kasroh. Hah? Innani. Bukan fiil. Dia boleh ini, boleh innani kan? Nanti ada sirnya. Inna itu seperti apa? Di pembahasan inna ya. Oke. Tapi ala kulli hal nun wiqayah itu fungsinya adalah litaqiyal fi'ala anil kasri, untuk menjaga fi'il supaya tidak dibaca kasrah. Seandainya kita hilangkan nunnya, maka jadinya yasurri atau yasurrui gitu kan? Kan gak enak banget. Akhirnya didatangkan nun wiqayah. Cara ngi'rabinnya gimana? Wa nunul wiqayati mabniyun 'alal kasri la mahalla laha minal i'rab. Terus domirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Gitu. Mana ya tadi? Fa'ilnya mana? Yasurruni antas'a ilal majdi. Fa'ilnya mana? Antas'a. Fa'ilnya itu berarti fa'il mu'awwal, bukan fa'il sharih. Antas'a. Mahallus syahidnya di mana di sini? Antas'a. I'rabnya gimana? Oke, ada tuh di setelahnya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Oke. Fa in ittasala bi akhiril fi'lil mudhari'i aliful itsnaini nahwu lan yadriba aw wawul jama'ati nahwu lan tadribu aw ya'ul mukhatabati nahwu lan tadribi lam yakun nasbuhu bil fathati. Makanya di sini disyaratkan fiil mudhari'nya itu harus apa? Fi'lul mudhari apa namanya? Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena kalau fiil mudhari'nya itu ittasala bi syai'in, nanti alamatnya bukan lagi menggunakan fathah, melainkan dengan hadfun nun. Oke.
Fakullun min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nuni wal alifu awil wawu awil ya'u fa'idun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in wa sata'rifu tawdiha dzalika fi ma ya'ti. Wa in ittasala bi akhirihi nunu taukidin taqila tun. Oke, kenapa taqilatun? Kenapa taqilatun? Naat daripada nun. Nun itu dihukumi muannas. Huruf hijaiyah itu dihurufi muannas. Misalnya ba, ta itu muannas, gitu ya. Nahwu wallahi lan tadhhabanna au khafi fatun. Wallahi lan tadhhaban fa huwa mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. I'rabnya gimana? Lan tadhhabanna fi'lun mudhari'un itu udah ada keterangannya, mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Jadi i'rabnya bagaimana? Mabniyun 'alal fathi litisarihi. Oke. Pinu litaukid at-thaqilah. Tadhhabanna. Oke. Terus habis itu fi mahalli nasbin udah gitu aja. Wa in ittasala bi akhirihi nunun niswati nahwu lan tudriknal majda illa bil afaf fa huwa hina idzin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Sama ya. Apa itu artinya lan tudriknal majda illa bil afaf? Apa tuh majid? Kemuliaan atau kecuali dengan al-afaf. Ya, atau bisa di sini afaf itu dimaknai dengan fokus. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali kita fokus. Jalan mencari ilmu itu berat atau enggak? Berat. Salah siapa mau belajar? Astagfirullah. Lanjut ya. Dia batul alifi anil fathati. Ini berarti alamat yang kedua. Qala wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa al asma'al khamsah. Apa saja asma'ul khamsah? Abun, akhun, hamun, fu, zu. Bisa nggak kita bilangnya asma'us sittah? Bisa. Apa satunya lagi? Oke. Wasyartu i'rabiha bil wawi raf'an wal alifu nasban wal ya'u jarrun. Wal an nukhbiruka bi anna al alamata dallata ala anna ihda hadhihi al kalimati mansubatun wujudul alifi fi akhiriha. Nahwu ihtarim abak wansur akhok wazuri hamaki wa nadzib faka wala tahtarim zalmali limalihi fakullu min abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa zalmal fi hadhihi al-amthilati wa nahwiha mansubun li annahu waqa'a fiha maf'ulan bihi wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathati wa kullun minhuma mudhafun wa ma ba'dahu minal kafi wal mali mudhafun ilaih. Aman ini? Ya kan sama kayak kemarin, cuman kemarin dalam keadaan dofa, sekarang dalam keadaan nasab gitu. Beralih ke alamat ketiga, niyabatul kasrati 'anil fathati. Qala wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim.
Oke, dalam jamak muannas salim. Wa aqulu qad arafta fi ma sabaqa jam'al muannats salim. Jamak muannas salim juga kemarin udah dibahas. Wal an nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam'i bi wujudil kasrati fi akhirih. Wa dzalika nahwu qaulika innal fatayati al muhadzabati yudriknal majda. Oke. Apa artinya? Pemudi-pemudi yang muhadzab itu apa? Beradab, boleh. Yang santun, yang terdidik itu yudriknal majda, akan mendapatkan kemuliaan. Fakullun minal fatayati wal muhadzabati jam'u muannatsin salimun wa huma mansubani liqaulil awwal isman bi inna wa liqaulil tsani na'tan bil mansubi wa alamatu nasbihima al kasratu niyabatan 'anil fathati wa laysa lil kasrati mawdi'un tanubu fihi 'anil fathati siwa hadzal mawdi'. Jadi maksudnya ya cuma satu aja, di mana? Di jamak muannas salim. Lanjut ya. Siapin tenaganya. Nanti di kasroh atau di alamat apa namanya khafat itu nanti cukup ada yang lumayan berat, bahkan dikatakan sebagai salah satu pembahasan yang paling berat di dalam nahwu, di dalam jurmiyah. Cuman di sini nanti dibikin simpel, tapi ya kita sedikit-sedikit aja ya ninggungnya. Oke, bismillah. Dia batul ya'i anil fathati. Qala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tathniyati wal jam'i. Wa aqulu qad araftal musanna fi ma madha. Musanna kalian udah tahu tadi. Wa kadzalika qad arafta jam'al mudzakkar salim. Ini juga udah tahu. Wal an nukhbiruka annahu yumkinu an ta'rifa nasbal wahidi minhuma bi wujudil ya'i fi akhirih. Nah, kita mengetahui kenasoban daripada isim tasnya dan isim jamak muzakkar salim ya maksudnya di sini dengan adanya ya di akhirnya. Wal farqu bainahuma annal ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Gimana tuh gambarannya? Misalnya nasabkan ini ya. Saya memukul 2 orang laki-laki. Darabtu ar-rajulain. Atau ganti muslim deh. Darabtu muslimain. Sedangkan ketika dia jamak mudzakkar salim gimana? Darabtu al-muslimina. Oke. Ini sebenarnya ada juga alasannya tapi ya sudahlah nggak usah. Biar kalian penasaran terus belajar ke kitab lanjutannya. Tadi mana? Wal farqu bainahuma annal ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksurun. Wal ya'u fi jam'il mudzakkari yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Nah, bedanya dikit banget kan? Oke, fa mithalul musanna nazartu usfuraini fawqa syajarati. Mana mahalus syahidnya? Usfurain. Wa nahwu ishtara bi kitabaini ahaduhuma li wal akharu li akhi. Fa kullun min usfuraini wa kitabaini mansubun li kaunihi maf'ulan bihi wa alamatu nasbihi al ya'ul maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha bi'annahu musanna wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Oke. Wa mithalu jam'il mudzakkar salimi innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim wa nahwu nasahtul mujtahidina bilinkibabi 'alal mudzakarah. Apa itu inkibab? Apa? Menyibukkan. Terus ihtimam boleh juga diartikan dengan mulazamah. Jadi saya memberikan nasihat kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh supaya dia itu al-inkibab 'alal muzakarah, al-mulazamah 'alal muzakarah. Fakullun minal muttaqina wal mujtahidina mansubun bikaunihi maf'ulan bihi wa alamatu nasbihi al-ya'ul maksuru ma qablaha
al-maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkarin salimun wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Oke, lanjut ya. Niyabatu harfin nuni 'anil fathati. Qala wa amma harfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati rafuha bi thabatin nuni wa aqulu qad arafta mimma sabaqa ma hiya al af'alul khamsah. Udah dibahas juga tadi. Wal an nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha idza wajadta an-nun allati takunu alamat ar-raf'i mahdhufah. Kebayang? Apa kira-kira maksudnya? Kayak yaf'alani, af'alul khamsah apa aja tadi amthalatul khamsah? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kemudian ketika kemasukan amil nawasib, misalnya lan taf'ala, lan oke, lan taf'ali. Oke. Wa nahwu yu'limuni minal kasala an yuhmilu fi wajibatihim. Bukan saya yang bilang ya. Fakullun min tahfazu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi harfun nuni wa wawul jama'ati fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Yuhmilu itu kan ada alifnya. Alifnya namanya alif apa? Alif fariqah. Fariqah antara apa dan apa? Antara apa? Wawul jamaah dengan kenapa di fiil apa tadi? Yahfazu misalnya. Kenapa ada alifnya? Alifnya tadi apa namanya? Alif fariqah. Betul. Apa itu alif fariqah? Pembeda antara wawul jamaah dengan wawu, hampir tapi diksinya diganti. Wawu bukan ilah, apa? Diganti dikit. Dengan wawu asli. Misalnya, ini kan nggak ada wawu asli fiil ya. Binyatul apa sih ini tersusun yahfadzu itu madahnya apa aja? Ha, fa sama dhu. Nah, wawu asli ini madah daripada suatu fiil. Misalnya da'a yada'u. Kan madahnya ada dal, ain sama wawu. Yada'u. Kalau tulisannya gini untuk apa siapa? Huwa. Sedangkan kalau yada'u hum. Itu ya. Berarti wawu alifnya itu untuk membedakan antara wawu jamaah dengan wawu asli. Walaupun nanti kita sering mendapati fiil yang ada wawu jamaahnya. Ntar kalau kalian nemu deh, kalian sampein. Nah itu nanti ada tordan alal bab. Nanti ada istilah tordan alal bab. Tordan alal bab itu gimana? Jadi nggak punya alasan spesifik, cuma diikutkan aja gitu. Tuh. Nanti kalau misalnya nemu, disampaikan ya. Nemu yang begini-begini lagi nih. Oke, lanjut. Wa kadzalikal muttasilu bi alifil itsnain nahwu yasurruni antanala raghabatikum
wal muttasilu biya'il mukhatabati nahwu yu'limuni an tufarriti fi wajibik wa qad arafta kaifa tu'ribu ma. Tahu kan? Tanala i'rabnya gimana? Tanala fi'lun wa alamatu nasbihi hasfun. Oke. Lanjut ya. Nah, bismillah. Bismillah. Alamatul khafdi. Qala walil khafdi thalathu alamatin. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Wa aqulu yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimata mahfudatun idza wajadta fiha wahidan min thalathati asya'a. Minta, oke. Al-awwalu al-kasratu wa hiya al-aslu fil khafdi wa tsani al-ya'u wa tsalithu al-fathu wa huma far'ani 'anil kasrati wa li kulli wahidin min hadhihi al-asya'i thalathati mawadi'u yakunu fiha wa sanadhkuru laka mawadi'aha tafsilan fi ma yali. Jadi sekarang kita beranjak ke pembahasan mengenai alamat khafd. Yang mana khafd ini merupakan khususiyah isim atau fi'il? Isim. Oke. Alamat khafd itu tadi ada 3, ada kasroh, ya sama fathah. Kasroh itu merupakan alamat asliyah, ya sama fathah itu alamat far'iyah. Al-kasratu wa mawadi'uha. Qala wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a fi ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi wa jam'il muannatsis salim. Ada qaid munsarif. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufradul munsarif. Kullu wahidin min hadhihi minha alamatan ala anna al-isma mafudun. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufradul munsarifu. Wa qad arafta ma'na kaunihi mufradan. Oke. Mufrad tadi udah tahu ya. Kan di awal udah kita bahas nih. Terus kok di sini ada qaid munsharif? Oke. Nah, apa itu munsharif? An-nasarfa yalhaqu akhirahu. Bahwasanya sharaf ini mengikuti kalimat akhirnya. Wasarfu, apa itu sharaf? Sharaf itu tanwin. Nah, di sini dikaidi dengan tanwin. Isimnya itu harus isim mufrad yang bisa menerima tanwin. Menerima tanwin ya. Oke. Wa huwa at-tanwin nahwu sa'aitu ila Muhammadin. Sa'aitu ila Muhammadin. Coba i'rabkan sa'aitu. Fi'il madhi itu hukumnya apa? Mabni. Mabni ala fathi. Gimana? Di sini mabni atau tadi soalnya ada yang dibilang mabninya alal apa nih? Ala sukun atau alal fathah? Coba diksinya gimana di jurumiyah? Fal madhi maftuhul akhiri abadan wal mudhari'u makana fi awwalihi ihda zawaidil arba. Imam Ibnu Ajurrum mengatakan fal madhi maftuhul akhiri abadan. Kenapa kalian tadi bilang mabniun ala sukun? Jadi kita di sini boleh dua wajah ya. Boleh kayak tadi mabniun ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Boleh juga mabniun alal fathi alal fathil muqaddari. Kenapa? Mana amin zuhurihi as-sukun al-arid. Kayak tulis. Sebelumnya pernah dengar nggak? Bebas ya,
fiilnya apa? Dorobtu misalnya, dorobtu Muhammadan. Fi'ilun, dorobtu misalnya. Dorob. Fi'ilun madin mabniyun alal fathil muqaddar. Mana'a min zuhuri, hinya kembali mana? Oke, mana'a min zuhurihi as-sukun al-arid. Terus apa lagi? Ada yang tahu selanjutnya apa? Mana amin zuhurihi as-sukunul aridi daf'an dikarohati. Apa nih? Tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidati. Panjang ya. Fi'ilun madin mabniyun 'alal fathil muqaddari mana min zuhurihi as-sukunul arid daf'an bi karahati tawali arba'i mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Nanti saya jelaskan. Boleh dorobtu, boleh apa misalnya araftu atau apapun lah ya. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi al-muqaddari mana min zuhurihi as-sukunu al-arid daf'an li karahati tawali arba'i mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Oke. Fi'il madhi yang mana dia itu mabniyun ala mabni fathah muqaddar. Kenapa kok dia mabni fathah muqaddar? Kenapa muqaddar? Mana amin zuhurihi as-sukun, as-sukun al-arid. Harokat fathahnya itu nggak bisa muncul karena ada sukun arid. Sukun arid itu apa? Nanti. Kenapa? Daf'an bi karahati tawali arba'i mutaharrikat. Untuk mencegah adanya 4 harokat dalam satu kalimat dalam satu susunan ini, yang mana susunan ini itu seolah kal kalimah wahidah. Ini udah ditulis. Udah. Dorobtu. Asalnya doroba plus tu. Harusnya gimana bacanya? Dorobatu. Doroba plus tu itu susunan apa sama apa? Fi'il sama gini ya. Kalau ini fi'il, ini fa'il. Maksudnya gitu. Susunan fi'il sama fa'il. Susunan fi'il sama fa'il dalam bahasa Arab itu seolah satu kalimat. Kemudian kenapa dorobatu ini nggak diperbolehkan? Berat, ada karoha. Orang Arab tuh nggak suka kalau misalnya satu kalimat tapi ada 4 harokat beruntun. Makanya didatangkan sukun di huruf ba-nya supaya nggak ada tawali arba'i mutaharrikat. Jadinya dorobtu. Ada nggak? Coba kalian cari kalimat yang ada 4 harokat beruntun. Harusnya nemu sih. Muhammad. Coba. Gini ya. Ini ada sukun nih. Kan 2 tasydid itu bimanzilati harokah sakin sama harokah mutaharrikan. Berarti ini arba'in mutaharrikat gak? Enggak. Apa coba keluarkan? Syajaratun. Kok ini bisa, Kak?
Syajaratun. Syajaratun. Mutaharrik, 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 mutaharrik. 4 harokat. Kenapa kok boleh? Hah? Fima huwa kal kalimah wahidah, yang seolah satu kalimat aja nggak diperbolehkan, apalagi satu kalimat. Gimana? Syajaratun. Pertama ya, kalau melihat syajaratun, dia itu isim. Madlul isim itu ringan, sedangkan madlul fi'il itu berat. Ada hadas, ada zaman, ada nisbah. Sedangkan isim nggak ada begituan. Selain itu, ini kan tak marbutoh ya enggak? Tak marbutoh itu apa ya bahasanya? Biman zilati al kalimah al munfasilah. Tak marbutoh ini seolah dia itu terpisah gitu. Jadi nggak masalah. Terus ditambah lagi dia isim, makin gak masalah lagi. Sedangkan isim itu berat, makanya nggak diperbolehkan gitu. Nah, sampai sini aman nggak? Bingung nggak? Aman. Ini tadi namanya sukun apa? Sukun arid. Namanya tuh sukun arid, bukan sukun asli. Sukun arid itu, arid itu bahasa Jawanya anyar teko. Apa ya, baru datang. Sukun yang baru banget datang nih, dia itu didatangkan karena untuk menyelamatkan kalimat ini, gitu. Bukan sukun asli gitu. Jadi makanya i'rabnya gini, sukun arid. Daf'an dikawahati tawali arba'in mutaharrikat. Gitu ya. Terus misalnya lagi dia telah memukul kami. Bahasa Arabnya apa? Dia telah memukul kami. Doroba. Nah, itu arba'in mutaharrikat. Kok boleh? Gimana dong? Iya. Doroba di sini ya. Ya Allah, maklislah tulisannya. Dorobana. Doroba. Nah, ini kan mutaharik sakin. Katanya 4 harokat nggak dibolehin, berat. Kok ini bisa ada? Karena dorobana itu susunan daripada fa'il sama maf'ul. Fi'il atau fi'il maf'ul gitu aja ya. Itu 2 kalimat yang berbeda, bukan dihukumi satu kalimat gitu. Kalau fi'il fa'il itu kan selalu nempel, jadi dia dihukumi satu kalimat. Sedangkan di sini kadang fi'il itu cuma butuh fa'il, kadang nggak ada maf'ulnya kan. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Aman? Tadi saya bilang tak marbutoh itu apa? Fi manzilati. Apa tadi bahasanya? Oke, atau mudahnya ala niyatil infisol. Ala niyatil infisol. Ala niyatil infisol. Gimana? Apa Dodi? Dorobana. Ini kan ada 4 harokat yang berurutan kan, ada tawali arba'in mutaharrikat. Kenapa diperbolehkan? Karena ini susunan apa aja nih dorobana itu? Fi'il, fa'il, maf'ul. Atau misalnya dorobana, misalnya ya, seandainya kita hilangkan fiilnya di sini deh,
Darobana Muhammadun misalnya. Biar fiil sama maf'ul aja. Fiil sama maf'ul itu bimanzilati kalimatain. Seolah dua kalimat. Kenapa? Karena fiil itu nggak selalu membutuhkan maf'ul. Sedangkan kalau ada fiil pasti ada fa'il. Ini juga ada fa'il. Fa'ilnya mana? Bolehlah di sini, boleh di sini gitu. Tuh, makanya dia seolah dua kalimat. Dua kalimat nggak masalah. Yang nggak boleh itu kal kalimah wahidah dalam satu kalimat. Tuh. Atau kal kalimah wahidah gitu ya. Tuh, aman? Ada pertanyaan lagi? Tuh. Terus tadi yang tak marbutoh apa tadi? Ala niyatil infisal. Diniatkan untuk memisahkan gitu. Seolah dia itu nggak ada. Infisal, munfasil. Infisal, bukan ittisal ya. Ala niyatil infisal, fa'sad. Bukan ittisal, infisal. Ya. Kalau memudahkan kita emang yang simpel. Tapi kalau kita mau tadqiqul masail, sebenarnya ada apa sih di sini gitu? Ya ini. Kan kalau misalnya yang dorob tuh misalnya fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik, udah selesai. Kalau misalnya ini fi'lun madin mabniun panjang, kelihatan lebih keren juga nggak sih? Kayak lebih, oh berarti belajarnya agak lebih dalam lagi gitu. Ya padahal mah biasa aja. Biar kelihatan keren aja. Ya semoga tafaulan ya, semoga lewat sok keren itu jadi keren beneran. Dalam, ya. Sukun di huruf yang mudhari saya kalau itu pakai sukun ada juga bukan? Di apa? Yaf'alu, bukan. Gimana ya kalau dijelasin, ini lumayan panjang. Kenapa kok sukunnya nggak di ainnya, kenapa di fa-nya kayak gitu? Ini apa namanya, penjelasan kayak gini itu dibahas oleh Maulana Syekh Husam. Soalnya didoro-doro di penjelasan masyayikh lain itu belum nemu. Saya belum nemu ya. Tapi kalau beliau itu membahas tentang ininya juga. Nah, jadi ini bukan promosi ya. Karena saya ahbabnya beliau bukan. Karena memang teman-teman harus tahu masyayikh yang ada di sekeliling kita itu siapa aja. Jadi Maulana Syekh Husam ini sebelumnya tahun lalu itu mengadakan daurah fi'il madhi. Terus kenapa kok pemilihan kata fa'ala, kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa kok ya gitu-gitu. Terus tahun ini ada daurah fi'il mudhari'nya sama fi'il mudhari' ya. Tuh. Jadi kita doakan beliau dan masyayikh kita yang lain semoga sehat selalu biar kita juga bisa menimba ilmu dari beliau-beliau gitu. Ya. Ya semoga kita juga diberi taufik ya biar semangat buat belajarnya gitu. Lanjut ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Pernah memikirkan nggak kenapa kok fiil bukan hadas?
Kenapa fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr? Kenapa bukan hadas mudhari, hadas madhi, hadas amr? Atau misalnya apa gitu? Nggak ada apa? Sama Ustaz Uyung. Tuh, terus juga ternyata kata fi'il itu lebih umum daripada kita mengatakan misalnya, ini jangan fi'il madhi deh, kita misalnya pakai syurbul madhi misalnya. Misalnya kita mengganti kata fi'il ini jadi syurb. Syurb itu hanya terpaku pada satu kegiatan aja, minum. Sedangkan fi'il itu lebih luas cakupannya. Syurb itu termasuk fi'il, ya sih. Makan termasuk pekerjaan. Belajar itu termasuk pekerjaan. Nah, itu salah satunya. Walaupun ada yang lain ya, alasan-alasan lain. Nah, berarti di kalimat dorobana itu pakaiannya itu kayak nggak dianggap gitu ya, nggak dianggap menjadi kalimat. Dianggap boleh, atau boleh dianggap, boleh nggak dianggap, tergantung. Kalau misalnya di sini nggak ada Muhammad, berarti fa'ilnya otomatis domir. Berarti di sini bahkan ada 3 kalimat yang harokatnya itu tak ada tawalil harokat gitu. Atau boleh juga kita yaudah fa'ilnya dimunculin aja deh, biar ini jadinya 2 kalimat aja gitu. Tetap aja nggak bisa, karena fi'il sama maf'ul itu seperti halnya 2 kalimat, bukan seperti halnya, memang 2 kalimat yang berbeda. Tapi kalau fi'il sama fa'il itu kal kalimah wahidah, bersatu. Gimana? Oke, ada lagi. Saya malah khawatir ini pembahasan mahfud apa namanya? Isim ghairu munsharif. Itu nggak kebahas. Oke, lanjut ya, bismillah. Kita lihat nanti. Kalau misalnya memungkinkan kita bahas di pertemuan ini, kalau enggak ya kita bahas di pertemuan depan. Soalnya apa ya? Saya mendapati isim ghairu munsharif ini satu pertemuan aja tuh kurang. Kecuali bahasnya kalau bahasnya cepet ya. Oke, bismillah, lanjut. Mana tadi? Oke, wa nahwu raditu an aliyin wa nahwu istafattu min mu'asyarati Khalidin wa nahwu a'jabani khuluqu Bakri fa kullun min Muhammadin wa Aliyin mahfudun lidukhuli harfil khafdi alayhi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu wa kullun min Khalidin wa Bakrin mahfudun liidafati ma qablahu ilayhi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu aidan. Ini aman ya? Wa Muhammadun atau wa Muhammadun wa Aliyun wa Khalidun wa Bakrun asmaun, boleh asma'u mufradatun. Kenapa? Ini kaitannya sama sorof. Wazannya apa sih asma itu gitu? Wa hiya munsarifatun liluhuqit tanwini laha. Muhammadun, Aliyun, Khalidun, Bakrun itu merupakan isim mufrad yang munsharif. Kenapa? Karena ada luhukut tanwin, diikuti oleh tanwin. Wal mawdi'u tsani jam'ut taksiril munsarifi. Wa qad arafta mimma sabaqa ma'na jam'it taksir wa arafta fil mawdi'il awwali huna ma'na qawlihi munsarifan. Kita udah tahu jamak taksir itu seperti apa. Terus juga kita udah tahu munsharif itu seperti apa. Wa dzalika nahwu marartu bi rijalin kiramin. Mahallu syahidnya mana? Rijal. Wa nahwu raditu an ashabin lana syuj'an.
Syuja'an ya, bukan syaja'an tapi syuja'an. Fakullun min rijalin wa ashabin, boleh rijalnya, boleh ashabnya, boleh syuja'annya. Mahfudun bidukhuli harful khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu. Wa kullun min kiramin wa syuja'anin mahfudun li'annahu na'tun bil mahfudi wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu aidan. Wa rijalun wa ashabun wa kiramun wa syuja'anun jam'u taksirin wa hiya munsarifun liluhuqit tanwini laha. Oke, wal mawdi'u tsalitsu jam'ul muannatsi as-salim. Wa qad 'arafta mimma sabaqa ma'na jam'il muannatsi as-salimi wa dzalika nahwu nadartu ila fatayatin mu'addabatin wa nahwu raditu an muslimatin qanitatin. Fa kullun min fatayatin wa muslimatin makhfudun lidukhuli harfil khafdi 'alayhi wa 'alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu. Wa kullun min mu'addabatin wa qanitatin mahfudun li'annahu tabi'un lil mahfudi wa alamatu khafdihi al-kasratu adh-dhahiratu aidan. Wa kullun min fatayatin wa muslimatin wa muaddabatin wa qanitatin jam'u muannatsin salimun. Aman? Aman enggak? Kita baca dulu. Dia batul ya'i anil kasroti. Qala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jama'. Ta'rifnya semua udah dijelaskan juga. Wa aqulu lil ya'i thalathatu mawadi'a takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala anna al-isma makhfudun. Al mawdi'ul awwalu al asma'ul khamsatu wa qad 'araftaha wa 'arafta syuruta i'rabiha mimma sabaq. Wa dzalika annahu sallim 'ala abika sabaha kulli yawmin. Syarat-syarat asmaul khamsah itu apa aja? An yakuna mufradatan wa an yakuna mukabbaratan wa an yakuna mudhafatan wa an yakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Oke. Kalau misalnya dia mushagharah, asmaul khamsah bukan? Bukan. Kalau misalnya dia diidofahkan kepada ya mutakallim, bukan. Kalau misalnya dia tidak diidofahkan, bukan asmaul khamsah ya. Wa dzalika nahwu sallim 'ala abika sabaha kulli yawmin wa nahwu la tarfa' sautaka 'ala sauti akhikal akbar wa nahwu la takun muhibban bizil mali illa an yakuna muaddaban. Fa kullun min abika wa akhika wa dzil mal mahfudun lidukhuli harfil khafdi 'alayhi wa 'alamatu khafdihi al-ya'u wal kafu fil awwalaini dhamirul mukhatabi wa hiya mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli khafdin. Wa kalimatul mal fil mithal tsalitsu mudhafun ilaihi aidan majrurun bil kasrati dzahirah. Al mawdi'u tsani al musanna wa dzalika nahwu unzur ilal jundiyaini wa nahwu sallim 'ala as-sadiqaini. Kalau misalnya sodiko ini mau saya idofahkan ke ya mutakalim jadinya gimana? Sodi koi iya. Tapi kalau misalnya sodiqin mau kita idofahkan ke ya jadinya apa? Sodiqiyah. Atau misalnya telah datang orang muslimku, gimana tuh bahasa Arabnya? Ja'a
Apa nih? Rofa nih, muslimunnya rofa. Ja'a al muslimun plus ja'a muslimun tambah ya. Jadinya gimana? Ja'a muslimu ya gitu. Muslimu ya, enak banget. Jadinya ja'a muslimiyah. Kok jadi muslimiyah? Karena muslimun, lafaz muslimun ketika dia mau diidofahkan maka harus dihilangkan dunia. Jadinya muslimu plus ya muslimui, kan ya enak kan? Jadi muslimi singkatnya gitu. Bukan muslimui tapi muslimi ya. Terus cara taunya gimana? Kita lihat korinahnya. Lagi ngomongin apa sih yang di belakang gitu? Kita lagi ngomongin apa? Ini random aja ya, tiba-tiba aja. Misalnya nih, kata sebelumnya itu ja'a. Oh, berarti dia itu rofa dong. Nanti i'robnya beda. Tapi kalau misalnya kita maror tuh misalnya, maror tuh bi mus. Oke. Di sini ya. Ja'a muslimiyah. Marortu bimus limiyah. Ra'aitu muslimiyah sama. Walaupun sama-sama muslimiyah, tapi mereka bertiga ini berbeda. Cara tahu bedanya gimana? Kita lihat. Lihat korinahnya, lihat kalimat yang mempengaruhinya itu apa. Kalau di sini berarti asalnya adalah muslimu ya. Kalau ini muslimi ya. Kalau ini muslimi ya. Gitu. Tapi sama-sama muslimi gitu. Bukan muslimui, bukan di sini jadi muslimui, enggak. Tergantung ambil depannya, ambilnya gitu ya. Gimana? Kenapa? Hah? Kenapa nggak muslimui gitu? Alasannya kenapa nggak muslimui? Bagi kita kan enteng-enteng aja ya, muslimui gitu. Ih, kayak lebih menggemaskan nggak sih muslimui gitu? Ya kan, tapi bagi orang Arab ya lah apa ini berat banget ya Allah gitu. Muslimui dan jodohnya ya itu ya kasroh, itu pasangannya ya itu kasroh, bukan doma mui gitu. Aduh susah. Muslimiyah itu ya, cocok-cocokan juga. Kalau dia yang model-model gitu terserah di mana ya? Apanya? Nanti sebenarnya di bagian apa ya namanya? Iya bisa diilal. Terus kayak misalnya lagi mayitun. Itu kan disorof kan? Mayitun itu asalnya apa? Maywit. Mayitun itu asalnya maywitun. Susah nggak sih maywitun? Akhirnya yaudahlah wawunya diganti jadi ya, jadi mayyitun. Terus ada dua huruf yang serupa, yang satu sakin, yang kedua mutaharik. Ya udah diidghamkan aja jadi mayyitun gitu. Terus misalnya lagi apa ya? Sayyidun itu sayyid.
Astagfirullah. Banyak. Itu nanti dibahasnya di sorof ya. Di pembahasan i'lal, ibdal, kolab gitu. Udah nyampe mana sorofnya? Oh, masih. Kayaknya kurang kalau 12 pertemuan itu. Oke, lanjut. Bismillah. Mana tadi, guys? Oke. Udah. Ada pertanyaan nggak mengenai niyabatul ya'i 'anil kasrah? Kalau nggak ada, karena ini waktunya bentar lagi ya. Jadi saya kasih bait saja untuk dihafalkan mengenai pembahasan besok. Dan kita bahas dikit aja. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai isim ghairu munsharif. Ada yang tahu baitnya nggak? Apa Hil? Ini jama' wazin. Ijma' wazin adilan anif bima'rifatin. Gelap banget. Rokib wazid ujmatan ijma' wazin adilan anif bima'rifatin. Rokib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Anif ijma' wazin adilan anif bima'rifatin. Rokib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Ini bait tentang apa tadi? Isim ghairu munsharif. Al asma allati la tansharif. Ijma' wazin adilan anif bi ma'rifatin. Ujmatan wal wasfu qad kamula. Wa atau fa ya? Fa. Fal wasfu qad kamula. Ijma' wazin adilan anif bi ma'rifatin. Rakib wazid ujmatan wal fal wasfu qad kamula. Yang pertama wazin, yang di syater kedua wazin. Ini penggalan pertama daripada bait, itu namanya sodr. Terus yang kedua namanya apa? Ajus. Atau syatrul awal, syatrul tsani.
Sudah. Jadi pembahasan isim ghairu munsharif nanti memiliki 9. Kenapa isim itu ghairu munsharif? Nanti ada 9. Apa saja? Ada ijma, itu representasi daripada sigot muntahal jumu. Silakan ditulis. Ijma sigot muntahal jumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigot muntahal jumu. Apa penjelasannya besok? Yang kedua ada wazan fi'il. Waznul fi'il. Ini yang masih mentahan banget ya. Next, pembahasannya besok. Adil itu udul. Terus ada anif. Anif itu apa? Ta'nif. Ma'rifah itu apa? Alamiah maksudnya. 6-nya. Rokib, tarkib. Rokib wazid ziyadah. Ajab, wasfiyah. Tapi besok tidak sesederhana ini. Saya baru dulu tuh pas ini masa susah sih. Terus tadi saya mencoba dengerin rekaman-rekaman. Lah kok iya ya, susah banget. Wasfiyah. Jadi ada sigot muntahal jumu, ada wazan fi'il, ada udul, ada ta'nif, alamiyah, tarkib mazzi, ziyadatul alif wan nun, ajam, sama wasfiyah. Atau ujmah boleh. Itu kalau dari pembagian isim ghairu munsharifnya. Nah, biasanya ulama itu nggak hanya menyusun ini untuk memudahkan kita menghafal, menyusun bait untuk memudahkan kita menghafal, tapi ini juga punya makna. Ijma itu artinya apa? Berkumpullah. Oke, ijma wazin. Zin artinya apa? Zana yazinu zin. Hiasilah. Berkumpullah wazin dan hiasilah. Adilan kepada orang-orang yang adil atau orang-orang yang kompeten. Anif. Anif itu apa? Memuanaskan. Berlemah lembutlah. Anif. Anif berlemah lembutlah gitu. Bima'rifatin, dengan orang-orang yang berpengetahuan. Rokib. Rokib itu apa? Gandenglah. Gandenglah. Wazid, dan tambahlah. Ujmatan, apa itu ujmah? Orang asing atau orang yang belum memiliki pengetahuan. Rokib, wazid, ujmatan. Tadi apa? Gandenglah dan tambahkanlah atau ya bekali. Falwashu qad kamula. Maka apa? Sifatnya akan menjadi sempurna. Perfect. Itu ya. Terus kemudian di dalam bait itu biasanya ditambahin alif. Ini bacanya bukan kamulan, bukan, tapi kamula. Ini fiil madhi majhul, mabni majhul. Alifnya namanya aliful apa?
Ini bukan kamulan, bukan asalnya kamulan, bukan juga aliful itsnain, bukan. Tapi kamula fi'il madhi mabni lil majhul yang untuk mufrad ghaib. Alifnya aliful ya. Bukan. Aliful itlaq. Ya. Aliful itlaq ya. Jadi di bait-bait itu sering. Kenapa? Biar wazannya itu mustaqim. Biar wazannya itu tetap bagus gitu. Kan ijma wazin ini yang udah belajar apa namanya? Arud apa nih baharnya? Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Ijma wa gak nyambung enggak. Apa nih? Ijma wazin adilan anit bima'rifatin. Innal basit ini apa baharnya basit. Innal basit ladaihi yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu bait itu nggak bisa langsung ini lagunya ini enggak, tapi harus dicari dulu, ditaktik dulu ini baharnya bahar apa? Apakah bahar basit, apakah bahar kamil, apakah bahar mutadarik atau apa? Wafir atau apa gitu ya. Ya kalau udah nulis semua silahkan dibaca bareng-bareng supaya kita hafal. Baca 3 kali. Bismillah. 1, 2, 3. Lanjut. Tutup bukunya. Tutup. Semuanya tutup. Tutup. Ya bismillah. Merem. Ya semuanya merem ya, biar gak ada yang ngintip. Merem. 1, 2, 3. Cukup. Udah. Insya Allah kalian bisa mengalahkan orang-orang Shinkit. Tahu nggak orang-orang Shinkit? Shinkit itu nama daerah yang mana orang-orangnya terkenal dengan kekuatan hafalannya. Bayangkan kalau mereka itu biasanya minimal mengulang satu hafalan itu 75 kali, kalian tadi cuma berapa kali? Udah langsung hafal. Semoga nempel ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa
bisa jadi orang keren, asalkan mau berusaha lebih atau enggak. Gitu. Jadi orang-orang synkit ini mereka kan terkenal kekuatan hafalannya, bukan karena memang mereka itu hafalannya kuat, tapi karena usaha mereka yang gak main-main. Jadi bukan kemarin sih, sudah beberapa minggu yang lalu, saya itu pulang bareng sama Maulana Syekh Husam. Terus di jalan itu salah satu temen tuh tanya, Maulana, kalau misalnya kita pengen punya hafalan yang kuat bagaimana sih gitu. Terus dijawab sama Maulana, ya kamu minimal harus mengikuti cara-cara orang synkit gitu. Orang synkit ini mereka biasanya mengulang hafalan sampai 75 kali. Misalnya satu hari itu kita pengen menghafal 10 bait. Maka hafalan yang 10 bait ini kita ulang selama 75 kali sambil dihitung. Gitu. Bayangin ya gimana ngotoknya gitu. Terus nanti malamnya kita murojaah lagi sebanyak 75 kali. Itu minimal. Kemudian kalau misalnya besok kita mau nambah, gimana caranya? Yaudah, bait yang sudah kita hafal kemarin kita ulang sebanyak 75 kali dan menambah hafalan baru sebanyak 75 kali pengulangan. Terus sorenya di murojaah lagi. Besoknya insya Allah itu hafalan udah di luar kepala, kita nambah hafalan yang baru dan mengulang hafalan yang kemarin, bukan hari pertama gitu, tapi kita mengulang hafalan kedua gitu. Jadi dari situ saya ya orang-orang synkit itu mereka bukan karena mereka itu punya kekuatan hafalan yang luar biasa, tapi mereka usahanya juga luar biasa gitu. Terus jadi ingat ceritanya Imam Muzani juga. Imam Syafi'i, Imam Muzani itu siapa? Imam Muhajirin. Yaudah, ini PR buat kalian ya. Rata-rata kan di sini pada mau ngambil syariah ya. Ya pasti nggak asing lah dengan nama Imam Muzani. Imam Muzani itu khalifah atau murid kinasihnya Imam Syafi'i. Kalau kalian tahu Imam Muzani ini bukanlah murid yang cerdas, tapi beliau ini usahanya luar biasa. Bahkan kitab risalah karyanya Imam Syafi'i ini beliau baca selama 500 kali. Kita baca satu kitab ini aja udah bosen. Risalah itu dibaca 500 kali. Tuh. Banyak ya kisah ulama-ulama yang kayak gitu. Ya semoga kita bisa meneladani sifat-sifat sabar beliau dalam mencari ilmu. Udah ya, baca doa kafaratul majlis. Allahumma sholli ala